Yayasan Setara Jambi melaksanakan penetapan kawasan Lubuk Larangan, Desa Lubuk Lawas, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumat 16 Desember 2022. Perjuangan Yayasan Setara Jambi tersebut sesuai dengan visi misi Yayasan Setara Jambi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan alam yang tetap terjaga, akan sulit diwujudkan jika hanya bersandar kepada kekuatan satu kelompok atau sektor tertentu. Oleh karena itu, Setara Jambi memandang bahwa kolaborasi para pihak menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan pengelolaan SDA berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera. Yayasan Setara Jambi sendiri adalah lembaga non-pemerintah yang berkedudukan di Provinsi Jambi. Didirikan pada bulan Mei 2007, lahir atas dasar rasa kepedulian terhadap situasi sosial dan lingkungan di Jambi pada saat itu. Meningkatnya laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Jambi dan wilayah lainnya di Sumatera telah mengakibatkan terus bertambahnya konflik tenurial, baik antar masyarakat dengan perusahaan atau horizontal, ataupun antar sesama kelompok masyarakat atau vertikal. Selain konflik sosial, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga mengakibatkan tergerusnya areal pertanian pangan dan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Kegiatan diawali dengan yasinan bersama dengan harapan launching Lubuk Larangan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan anak cucu ke depannya. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إذ كانت الأجاة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن شعبركهم فلا شريك لهم ولهم واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون قاعدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم نفسا منا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لا إله إلا الله 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 لا إله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
Desa Lubuk Lawas merupakan sebuah dusun yang masih tergabung dengan Desa Lubuk Pernai yang bernama Dusun Lubuk Lawas. Tahun 2011, Dusun Lubuk Lawas dimekarkan dari Desa Lubuk Pernai oleh sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Lubuk Pernai. Maka Dusun Lubuk Lawas diganti namanya menjadi Desa Lubuk Lawas. Selanjutnya diusulkan pengesahannya kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka ditetapkanlah Lubuk Lawas menjadi desa yang definitif. Dalam beberapa kurun waktu setelah ditetapkan menjadi desa, masyarakat Lubuk Lawas melaksanakan pemilihan kepala desa. Di masa itu, Desa Lubuk Lawas hanya dihuni sekitar 500 jiwa dengan 172 kepala keluarga, dan pemerintahan desa membagi wilayah Desa Lubuk Lawas menjadi 1 dusun dan 2 rukun tetangga. Untuk kita sampaikan bahwasanya acara kita pada hari ini adalah sosialisasi terkait antara lubuk larangan kita yang sudah kita tetapkan di sebulan yang lalu Perpres itu. Kalau Perpres mungkin sudah hampir setahun, setelah kita koreksi lagi bersama Yayasan Setara untuk sama-sama kita gimana caranya kita untuk supaya lingkungan kita bersih, aman, dan ikan-ikan yang ada di sungai ini tetap kita jaga sama-sama. Inilah makanya kita buat dulu tuh lubuk larangan ini supaya kita tahu lagi anak cucu kita nanti ikan ini tidak ada punah gitu. Karena memang sudah banyak ikan yang punah Bapak, seperti ikan sembah ada di sini yang dulunya ada ikan sembah sekarang sudah hilang. Karena sudah tidak ada lagi. Nah inilah yang akan kita kembangkan lagi, yang akan datang insya Allah kita akan selalu tebar. Sudah kita sosialisasikan, sekalian hari ini kita tetapkan sosialisasinya untuk gimana cara kita menjaga sungai. Salah satunya mungkin kita harus menanam pohon di pinggir sungai. Ada namanya di pinggir sungai itu pohon kelepung. Kalau kata kami itu pohon kelepung, gadis. Kawasan lubuk larangan sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 1 yang disebutkan tadi. Dilarang melakukan penangkapan ikan, udang, kepiting, siput, dan makhluk hidup yang ada di sungai sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi kita lagi di areal ini perlu kita ketahui lagi, ini yang kita sampaikan ini di area kawasan sungai ini yang 500 meter ke hilir dan 500 meter ke hulu itu. Karena memang ada lubuk inti yang sudah kita tetapkan juga kemarin. Dilarang melakukan ikan, udang, kepiting, dan makhluk lainnya yang ada di sungai sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tidak boleh seperti menembak, memanah, menjaring atau alat tangkap lainnya. Berarti kita sama-sama menjaga area lubuk larangan ini tidak ada lagi yang kita nembak ikan. Jangan sampai ujuk-ujuk ditetapkan orang lain ada yang belum tahu. Kasih jenjang waktu, misalkan sosialisasi waktunya sekian hari, mudah-mudahan dengan niat ya, yang baik, kira-kira setiap program ini pasti didukung. Kami dari kepolisian programnya apa? Programnya sama juga, mengamankan wilayah, ya kan? Lubuk Lawas, Batang Asam, Tunggal Ulu, gitu kan? Bekerja sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya kan? Bekerja sama dengan apa? Ya supaya bisa bapak ibu semuanya ini menjadi anggota polisi untuk dirinya sendiri. Tadi saya berjalan kemari bahwa ibu-ibu ada 4 yang saya inikan di memori saya. Pertama saya senang nengok masuk hutan ini. Masuk hutan berarti saya masuk habitat saya ini. Karena kebanyakan saya di hutan. Ini masuk hutan lagi. Hutan sejuk ya. Sampai ke Babinsa kalau kita bikin tenda, masak super mie, tidur boleh nggak di situ? Kedua, ada tulisan jaga hutan air untuk anak cucu kita. Itu di tanjakan sana kalau nggak salah, sebelah kiri. Oh bagus juga ini. Ketiga, kok banyak durian, banyak dukuh. Sponsori oleh dari provinsi melalui NGO. Kita yang objeknya di sini, mari sama-sama kita jaga bapak ibu-ibu. Jangan jadi slogan aja bagus-bagus untuk apa namanya itu, untuk anak cucu kita. Tulisannya tuh enak kali itu bagus. Tapi kalau kita bersepakat konsekuensi terhadap
aturan desa yang sudah dibikin. Kalau itu desa bisa eksekusi, kenapa harus sampai ke polsek contohnya? Jadi kena hukum yang pemerintahan. Tapi kita kok patuh dengan hukum adatnya kan lebih baik. Artinya siapapun yang ini kita komitmen, nggak mandang itu dari TNI Polri ataupun dari perusahaan ataupun dari pendatang yang lain mungkin. Jadi kalau kita itu bisa wujudkan di sini, karena pentahapannya itu sampai berapa tahun endingnya kan bagus ya. Mungkin nanti kita bisa sama-sama merasakan. Sedangkan Lubuk Larangan merupakan salah satu bentuk kearifan yang berkembang pada masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya perikanan perairan sungai. Lubuk Larangan tersebut merupakan perwujudan prinsip konservasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya perikanan perairan sungai. Kami hanya ingin menegaskan bahwa terselenggaranya pengolahan Lubuk Larangan ini bukanlah dari inisiatif Setara Jambi, Pak, tapi betul-betul lahir dari kesadaran dan keinginan besar dari masyarakat Desa Lubuk Lawas yang dipimpin oleh Kepala Desa Pak Wiwin, yang beberapa satu atau 2 tahun yang lalu ngobrol-ngobrol dengan Fauzan dan teman-teman, mungkin tidak ya di desa kami ini ada Lubuk Larangan. Kami hanya meyakinkan bahwa sangat mungkin dalam waktu yang saya pikir tidak terlalu lama untuk meyakinkan, mempersiapkan sesuatunya, dan kemudian hari ini terwujudlah apa yang menjadi harapan kita bersama sebagai titik awal untuk mewariskan tidak hanya hasil perkebunan kelapa sawit, tidak hanya hasil pertanian, tapi juga mewariskan air yang bersih, udara yang sehat untuk generasi kita berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Sejujurnya kita mengakui bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi primadona hampir di penjuru Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan. Saya juga berharap kepada rekan-rekan Ketua Kompas di desa yang dalam hal ini penjagaan Lubuk Larangan di desa kita masing-masing. Selama ini kita berharap juga mudah-mudahan Lubuk Larangan yang baru kita deklarasikan ini atau yang kita kokohkan ini dapat dijaga dengan baik kelestariannya. Saya berharap juga kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Batang Asam ini. Lubuk Larangan adalah bagian dari manifestasi bentuk pemanfaatan alam. Secara etimologis, Lubuk Larangan terdiri dari 2 kata, yaitu lubua dan larangan. Kata lubua berasal dari sebutan masyarakat terhadap bagian yang dalam dari sebuah sungai yang umumnya sebagai tempat berkembang biak bagi ikan. Sementara kata larangan berarti aturan yang melarang terhadap suatu tindakan. Dengan demikian, Lubuk Larangan dapat dipahami sebagai daerah yang secara alami merupakan tempat berkembang biak ikan dan ekosistem air lainnya. Serta daerah tersebut ditetapkan sebagai area terlarang untuk diambil hasilnya dalam periode tertentu, baik dengan cara apapun apalagi dengan cara yang dapat merusak lingkungan. Lubuk Larangan ini berkat bekerja sama antara Kepala Desa Lubuk Lawas dengan berbagai elemen, salah satunya Yayasan Setara Jambi. Manfaat Lubuk Larangan agar sungai bersih, aman, bagus, dan ekosistem di Lubuk Larangan tersebut tidak punah seperti ikan semah, ikan keleso. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kades Lubuk Lawas bersama Yayasan Setara Jambi membantu dalam menyiapkan perdes tentang Lubuk Larangan. Kades meminta segala elemen, institusi, badan usaha, perusahaan sekitar bisa bekerja sama menjaga habitat ikan yang hidup di Lubuk Larangan yang areal panjang 500 meter ke hulu dan 500 meter hilir, untuk tidak boleh memancing, menembak, meracun, menjaring, buang limbah. Jika dilanggar, disanksi dengan denda perorangan sebesar 5 juta rupiah, instansi sebesar 50 juta, dan bagi yang melapor dapat 1 juta.
larangan ini Bu, kita sudah akan RPP peraturan desa yang sudah kita tetapkan pada tahun 2002 yang dibantu oleh Injal. Ini sudah kita tetapkan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak ada lagi masyarakat yang akan mengambil ikan di sungai ini mungkin dengan cara memancing ataupun menembak ikan. Kalau di sini kita biasa menyelam ke sungai untuk menembak ikan. Itu biasanya air yang sudah kita kalau sudah musim panas itu sudah air sudah jernih Bu. Nah, sudah ke depan tadi saya himbau kepada masyarakat tadi tidak ada lagi yang namanya orang itu menembak ikan, memancing ikan di sungai yang sudah ditetapkan oleh desa. Oleh desa tadi yang sudah kita kasih koordinatnya di hulu dari posisi kita titik 0 sekarang ke hulu 500 meter dan ke hilir 500 meter gitu. Nah, itulah intinya. Dan selanjutnya nanti ada juga lagi penyangga. Penyangga inilah yang akan kita sama-sama jaga lagi. Berarti tidak boleh dari mulai penyangga sampai ke lubuk inti itu gitu. Itulah himbauan kita, tidak boleh menangkap ikan dengan cara apapun di lokasi areal lubuk larangan ini. Oh, kalau kami sebagai masyarakat itu sangat-sangat mendukung. Karena apa? Dulunya kan sesuai kata Pak Kades kami kan, dengan adanya lubuk larangan ini mungkin populasi ikan yang hampir punah itu bisa berkembang biak lagi. Nah, dulunya anak cucu nggak kenal mungkin dengan perkembangan biak ikan ini tadi kan, nggak kenal sama ikan kloso katanya, ikan apa, jadi bisa kenal lagi gitu. Mungkin dengan adanya juga lubuk larangan ini desa kami bisa semakin berkembang. Di mana bisa berkembang? Dulunya mungkin orang berkunjung ke desa kami cuman bisa melihat yang adanya taman wisata kami, maksudnya itu air terjun Pelabian. Nah, mungkin dengan adanya lubuk larangan, mereka bisa juga berkunjung ke lubuk larangan melihat ikan-ikan yang sudah ditabur oleh Bapak Kades dan Bapak Kapolri tadi kan. Pada dasarnya sebenarnya lubuk larangan ini adalah upaya dari pemerintah desa Lubuk Lawas dan teman-teman Karang Taruna untuk mendukung upaya rehabilitasi untuk sungai. Mereka pingin di Sungai Pengabuan ini ikannya kembali ada, karena banyak menurut pengakuan masyarakat ikan-ikan yang dulu ada seperti ikan semak, ikan kaleso dan ikan lain-lainnya bahasa lokal mereka itu supaya bisa kembali lagi dan bisa dilihat lagi oleh anak-anak di masa sekarang. Pada inti dasarnya sih kami dari Yayasan Setara Jambi hanya mendukung inisiatif dari desa. Artinya program ini pun awalnya itu dari desa dan kami hanya mendukung dalam proses pembuatan lubuk larangan ini. Yang terpenting terlaksananya lubuk larangan tersebut berkat kemauan Kades dan masyarakat setempat untuk pemulihan lingkungan di wilayah Lubuk Lawas untuk menjaga konservasi di kawasan sungai. Dengan adanya pelepasan benih ikan tersebut, maka masyarakat akan lebih sadar untuk menjaga lingkungan masing-masing. Lubuk larangan dinilai sebagai kearifan lokal yang berpengaruh kuat dalam praktik-praktik adat konservasi alam serta menjaga kelestarian sungai dari pencemaran, pengrusakan, atau eksploitasi berlebihan.